1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik, silakan Pastor. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Yafet Siono dalam program Jesus Way. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan masuk di bagian kedua dari tema memuliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa kepadamu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh dipertemukan kembali di dalam program Jesus Way dari Smart People Church. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini, Pastor Abraham Rempi bersama seluruh tim yang ada, khususnya Tuhan, saudara kami yang Tuhan dengan setia merekam setiap kegiatan, ada Pastor Samuel dan Mr. Ferdi. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh kami pelajari bersama-sama untuk membawa kami semakin bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti firman yang kita dengar bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, di dalam tubuh secara utuh, secara lengkap, ya, ada 3 unsur di dalamnya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kita sudah belajar tentang roh adalah kehidupan. Sekarang kita akan masuk di bagian kedua, jiwa adalah kesadaran. Ada peribahasa atau waktu kita dulu masih sekolah ya, kalau kita semua senang berolahraga itu ada yang namanya ya istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya percaya bahwa orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, selain rohnya sudah dipulihkan sehingga memiliki komunikasi yang akrab, yang intim, yang erat, kembali dengan Allah Bapa, begitu juga jiwanya. Karena rohnya hidup, maka itu akan mempengaruhi atau berdampak kepada jiwa seseorang. Karena medan pertempuran yang sesungguhnya adalah ada di dalam jiwa manusia. Setiap kita. Karena di dalam jiwa ada 3 bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga seringkali kita ini tidak bisa mengendalikan diri kita, ya. Ketika salah satu dari bagian di dalam jiwa kita ini mengalami masalah atau gangguan. Ketika orang terganggu jiwanya, maka secara otomatis itu mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Terlebih ya kesehatan mental, spiritualnya, kesehatan jiwanya. Makanya ada juga rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit jiwa, menampung orang-orang yang mengalami gangguan atau terganggu kejiwaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ketika hidup kita terus berada di dalam Kristus, sehingga kita memiliki hubungan yang intim, yang akrab, roh kita sudah hidup kembali setelah dipulihkan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, maka tidak secara otomatis bahwa jiwa itu juga akan memiliki kesadaran. Itu harus diperjuangkan. Itu harus diupayakan. Ada kerja keras di sana. Tidak secara otomatis itu akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena ternyata banyak kita jumpai juga yang namanya orang Kristen, ya, itu tidak steril, ya, bahwa dia tidak terkena yang namanya gangguan kejiwaan. Karena saya banyak menjumpai dan bahkan ada beberapa orang yang minta didoakan karena dia sedang mengalami tekanan secara di dalam psikisnya itu, di dalam kejiwaannya, sehingga dia tidak bisa tidur, harus mengonsumsi obat dan sebagainya. Tetapi di dalam jiwa yang sehat, maka pikirannya juga akan sehat. Perasaannya juga akan sehat, emosinya. Begitu juga kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa kalau di dalam perjanjian lama atau bahasa Ibrani disebut nefes. Kalau di dalam perjanjian baru atau Yunaninya suke. Jadi di dalam jiwa manusia ini tempat pertarungan, maka salah satu unsur dari atau buah roh itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini berada di dalam jiwa manusia. Kalau jiwanya sehat, orang itu bisa menguasai diri, tidak mudah terpancing amarah atau emosi yang meledak-ledak dan tidak terkendali sehingga terjadi sesuatu masalah baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, Rasul Paulus menuliskan agar pikiran kita itu tetap berada di jalur yang benar atau berada di dalam track-nya. Apa yang harus kita miliki? Kita akan membaca dari Filipi 2 ayat yang kelima. Dipersilakan. Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 2 ayat yang kelima mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan. Dua hal bagian di dalam jiwa itu disebut di ayat ini. Mengapa kita perlu memiliki pikiran Kristus? Karena pikiran Kristus itu berarti pikirannya Allah sendiri. Pikiran Kristus itu berarti pikiran kebenaran. Pikiran Kristus adalah pikiran yang sesuai dengan kehendak Bapa. Makanya ketika ada seseorang yang datang kepada Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23,
Ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah membuat mujizat, aku sudah mengusir setan, sudah bernubuat. Tapi Tuhan katakan, enyahlah kamu sekalian, ya, karena aku tidak mengenal kamu. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi pikiran Kristus adalah pikiran yang sesuai dengan kehendak Bapa. Otomatis ya, kita adalah pelaku-pelaku firman. Pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau orang memiliki pikiran Kristus, maka seluruh aspek kehidupannya pasti akan memuliakan Tuhan. Entah itu di bagian terkecil yang orang tidak lihat, atau waktu ada di tengah masyarakat, di kantor, di pekerjaan, di rumah tangga, anak-anak yang masih sekolah, kuliah, atau saat kita ini beribadah, melayani, di dalam seluruh keberadaan hidup kita, seluruhnya memuliakan Tuhan. Karena pikirannya adalah pikiran Kristus, selaras dengan kehendak Allah, sehingga apapun yang dilakukan tidak akan menyimpang ya dari kebenaran firman Tuhan. Kalau orang memiliki pikiran Kristus, pasti pikirannya akan sehat. Dan tidak mudah pikirannya ini menyerap, ya, terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang berkembang di sekitarnya. Atau mengikuti pola pikir dunia. Karena dia sudah berubah dari cara hidupnya yang lama ke dalam cara hidupnya yang baru. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 2, hendaklah kamu berubah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Mengerti kehendak Allah itu artinya dengan pikiran ini secara sadar, ya, kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang mengontrol, yang menguasai cara berpikir kita, pola pikir kita. Sehingga pikiran kita adalah pikiran kebenaran. Pikiran yang sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Dan orang yang memiliki pikiran Kristus adalah orang-orang yang sehat secara rohani dan juga secara jasmani. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa aku memiliki pikiran Kristus. Sehingga Paulus mampu menggerakkan dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjalankan pelayanannya. Tidak hanya di satu tempat, tidak hanya kepada seseorang, tapi di berbagai tempat. Dan juga kepada berbagai jenis ya atau tipe manusia yang berbeda-beda. Rasul Paulus mampu mempengaruhi, mampu mewarnai, dan mampu menjadi saksi, bahkan memenangkan banyak jiwa. Karena pikirannya dikendalikan oleh pikiran Kristus.
bukan pikirannya sendiri, bukan sakarepe dhewe, tapi benar-benar pikiran yang seluruhnya tidak memberi kesempatan sedikit pun, setitik pun untuk dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang datang dari dunia ini dengan segala pengajaran. Tetapi seluruhnya dipengaruhi oleh Kristus dan kebenaran. Oleh karena itu, orang bisa mempengaruhi banyak orang, membawa orang lain datang kepada Kristus karena pikirannya benar. Karena pikirannya sudah seluruhnya dipenuhi oleh kebenaran, oleh kasih, oleh kerinduan untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah pikiran kita ini hanya memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan memikirkan kepentingan Kristus? Kita akan membaca kembali dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Dipersilahkan. Kolose 3 ayat kedua dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, terima kasih Mr. Ferdi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada apa yang di atas? Kalau kita membaca ayat yang pertama, Mr. Ferdi dibacakan kembali. Kolose 3 ayat. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di awang-awang atau sesuatu yang tidak jelas. Kalau anak-anak sekarang itu halu. Tidak. Karena kalau orang-orang yang pikirannya itu halu, yang ada di awang-awang, yang kosong, itu pasti akan dimasuki atau dipengaruhi oleh kuasa-kuasa gelap. Atau pikiran-pikiran dari dunia ini. Tapi pikirkanlah yang perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kristus kembali kepada tahta kemuliaannya. Dia sebagai raja segala raja. Dia yang mengendalikan alam semesta. Segala kuasa ada di tangannya. Di bumi dan di surga. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas itu adalah memikirkan perkara yang mulia. Yang kekal. Yang abadi. Yang kudus. Yang suci. Yang benar. Kalau pikiran itu memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara kenyataannya kita masih menginjak bumi ini, kita belum beralih dari bumi ini kepada Tuhan, tapi seluruh perilaku kehidupan kita itu sudah dikontrol dari surga, digerakkan oleh surga. Dipenuhi oleh surga. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memikirkan
Yang di bumi, pikiran yang sia-sia, pikiran yang akan dimusnahkan, pikiran yang akan dihakimi, pikiran yang dimintai pertanggungjawaban. Justru ketika kita memikirkan apa yang di bumi ini, maka semua masalah yang ada di bumi ini akan memenuhi pikiran Bapak Ibu. Sehingga orang tidak kuat memikirkannya, akhirnya menjadi stres. Lebih dalam dari itu, orang bisa menjadi depresi kalau tidak mampu menguasai dan mengendalikan. Karena itu sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ini dikontrol dan dikuasai oleh Kristus. Walaupun memang kita masih memikirkan, pikiran kita masih berjalan memikirkan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan, kebutuhan. Tapi tidak menyita, menghilangkan, bahkan membuang pikiran yang sesungguhnya harus Bapak Ibu miliki, yaitu pikiran Kristus. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak akan pernah mampu menjalani hidup ini, karena terlalu berat. Jangankan orang-orang kecil, orang-orang sederhana yang hidup pas-pasan. Orang yang memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki deposito, usaha yang berjalan dengan baik, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Ketika masalah itu datang, ujian itu datang, tidak sedikit mereka yang kolab dan akhirnya terganggu pikirannya, terganggu jiwanya, sukenya terganggu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu arahkan, ya, walaupun kita masih hidup di bumi, pikiran kita ini ke sorga. Atas, itu berbicara tentang sorga, di mana Kristus, Yesus Tuhan, itu ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu akan berdampak luar biasa atas hidup Bapak Ibu, atas keluarga, atas pekerjaan, ya, atas masyarakat, atau juga pelayanan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dampaknya, impact-nya akan sangat luas, karena pikiran kita itu akan mewarnai juga orang-orang di sekitar kita. Ya, bahkan bisa mewarnai dunia ini. Termasuk ya apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, apa yang Rasul Paulus lakukan. Pikiran-pikiran mereka mewarnai dunia ini dari abad ke abad. Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan, itu yang akan mewarnai hidup Bapak Ibu. Tidak hanya saat ini saja, tetapi itu sampai kepada kekekalan. Yang kedua, perasaan, emosi. Orang bilang bahwa perempuan itu suka main di area perasaannya atau emosinya. Gampang menangis, gampang terluka, gampang sedih, dan sebagainya. Tapi laki-laki itu lebih bermain pada egonya, pada pikiran-pikiran. Sehingga laki-laki jarang dia bisa menangis. Mungkin di momen atau saat-saat tertentu di mana itu bisa menyentuh harga dirinya sebagai laki-laki. Ya. Apalagi kalau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Wah, itu bisa luluh lantak itu harga diri
ya seorang laki-laki. Dia tidak akan tahan dengan hadirat Tuhan, dengan jamahan kasih Tuhan. Tapi memang mayoritas laki-laki itu bermain dalam egonya. Perasaan tidak salah. Karena memang kita hidup juga harus memakai perasaan ini. Supaya apa? Tidak tabrak sana-sini. Melukai orang sana-sini tanpa ya merasa bersalah. Firman Tuhan katakan perasaan mereka telah menjadi tumpul. Atau hati nuraninya sudah tumpul. Sehingga orang tidak lagi memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Karena itu tadi, perasaannya telah tumpul. Tidak ada lagi yang namanya simpati, empati, belas kasihan kepada orang lain. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama, kita tidak hanya ya memiliki pikiran Kristus, tapi juga perasaannya. Sebagai anak-anaknya, selayaknya Bapak Ibu juga memiliki perasaannya. Kalau aku berbuat seperti ini, bagaimana ya perasaan Tuhan? Apakah terluka? Apakah tersakiti? Kalau aku melanggar, kalau aku mencuri, kalau aku berzina, kalau aku korupsi, kalau aku ini berbuat dosa, kalau aku tidak memberikan bagian yang diperuntukkan untuk orang lain, kalau aku tidak melakukan kebaikan. Karena firman Tuhan katakan, jikalau orang tahu berbuat baik dan dia tidak lakukannya, firman Tuhan katakan ia berdosa. Orang tahu bahwa dia bisa melakukan kebaikan untuk menolong orang. Mungkin di tetangga kita ada anak yang tidak bisa sekolah, berhenti sekolah karena tidak bisa bayar. Kita tahu, kita punya, tapi kita tidak lakukan. Dan akhirnya anak itu putus sekolah. Dan akhirnya menjadi apa? Gelandangan atau meminta-minta. Kita ini berdosa. Itu firman Tuhan. Karena perasaan kita telah tumpul. Kita tidak punya yang namanya belas kasihan atau empati. Kalau secara sosiologi itu kecerdasan sosial. Social quotient. Makanya kalau ada bencana itu seringkali apa? Kesetiakawanan sosial atau memberi sumbangan, memberikan rasa simpati. Itu menggugah perasaan kita sebagai sesama manusia melihat orang lain sedang menderita atau mengalami musibah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, ya, janganlah kita ini ya menganggap bahwa kalau kita memakai perasaan kita ini seperti perempuan atau banci. Tidak. Perasaan itu diperlukan. Apalagi perasaan Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kali Tuhan Yesus melihat orang-orang yang seperti domba yang tidak bergembala, hatinya selalu jatuh dengan apa? Belas kasih. Tuhan ingin selalu menolong mereka. Tidak hanya mungkin menolong secara jasmani, ya, memberkati kebutuhan secara fisik, tapi terlebih secara jiwanya. Selamat. Kita bisa, Bapak Ibu Saudara, berempati.
untuk orang-orang yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan hidup, apalagi zaman seperti ini ya, banyak orang-orang kecil, bahkan disebutkan kalangan menengah itu banyak mengalami kesulitan. Kita tidak hanya berempati untuk menolong mereka secara materi, lebih daripada itu, empati kita harus kita arahkan secara benar, yaitu kita rindu juga memperkenalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka juga memiliki keselamatan dan menjadi warga kerajaan surga. Makanya perasaan kita ini tidak boleh kita tekan dan kita matikan. Kalau enggak, kita ini seperti robot. Robot walaupun punya kecerdasan, Bapak Ibu. Sekarang itu robot hampir mirip ya dengan manusia. Dia bisa melakukan semuanya. Tapi tahukah Bapak Ibu, secanggih apapun, sebagus apapun, semahal apapun, robot bukanlah manusia. Karena dia tetap mesin yang di remote, yang dikendalikan. Tapi manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Robot tidak punya perasaan. Tapi manusia memiliki perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah seperti perasaan Kristus yang selalu berbelas kasihan kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sesat, orang-orang yang letih, lesu, seperti domba yang tidak bergembala. Apakah kita memiliki perasaan Kristus untuk mereka? Atau perasaan kita ini sudah kumpul, sehingga banyak orang itu akhirnya ya melakukan sesuatu itu tanpa perasaan. Makanya orang disebut pembunuh berdarah dingin. Mereka tidak memakai perasaan, karena jiwa mereka telah mati. Perasaannya telah kumpul. Tidak ada peri kemanusiaan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan ya dikondisikan seperti itu. Seharusnya kita juga memiliki perasaan Kristus. Kristus itu seluruh hidupnya diarahkan, didedikasikan untuk mendengar dan melakukan kehendak Bapa secara sempurna. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka hidup Bapak Ibu Saudara sudah menjadi serupa dengan Kristus. Yang selanjutnya, bagian yang ketiga di dalam jiwa adalah kemauan, keinginan, kerinduan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Dipersilakan. Mazmur 42 ayat kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam diri orang yang sehat secara jiwanya, dia punya kerinduan, punya kemauan, punya tekad dalam hidupnya. Selalu merindukan Allah, artinya merindukan kehadirannya, merindukan kekuatannya, merindukan kuasanya, merindukan seluruh keberadaannya untuk memenuhi hidup kita. Sehingga tidak ada yang memuaskan
hidup kita, hasrat kita, jiwa kita selain Tuhan. Satu-satunya yang mampu mengisi kekosongan yang ada di dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika jiwa seseorang sehat, maka kemauannya, kehendaknya, will-nya, itu pun selaras dengan kemauan Tuhan. Sehingga kerinduannya selalu menyenangkan Tuhan. Selalu ingin memenuhi standar yang Tuhan gariskan. Dan kalau dia melanggar, akan selalu diingatkan sebuah konsekuensi yang akan diterima. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kembali dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji, firman, kebenaran, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Hati, perasaan, kemauan. Hati juga bisa berbicara main, pikiran. Hati juga bisa berbicara tentang kemauan, kehendak, will. Supaya jangan hidup kita ini ya melanggar aturan-aturan dan berdosa. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu sekali di dalam hidup kita ini mengontrol apa yang kita pikirkan. Kita ini mengontrol perasaan apa yang sedang ya kita alami. Kita ini harus mengontrol bagaimana kemauan itu bekerja di dalam hidup kita. Karena di dalam jiwa itu, pikiran itu berbicara bagaimana orang ini berpikir. Perasaannya berbicara bagaimana orang ini belajar untuk mengasihi dan menerima orang lain. Dan kemauannya berbicara bagaimana dia membuat keputusan atau pilihan. Bapak Ibu Saudara dihadapkan ini setiap hari di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita kontrol jiwa kita. Artinya kita mengontrol pikiran, perasaan, kehendak kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengasihi, dan bagaimana kita membuat keputusan atau pilihan di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang-orang yang rindu memuliakan Allah dengan tubuh kita ini, orang itu juga memiliki kesehatan secara jiwa. Karena jiwa itu berbicara tentang kesadaran. Dan kesadaran itu berarti kita memiliki tanggung jawab moral supaya jangan kita melanggar firman Tuhan. Karena itu akan menjadi sandungan hidup kita bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kita seperti pikiran Kristus. Biarlah perasaan kita seperti perasaan Kristus. Dan biarlah kehendak kita juga adalah seperti kehendak Kristus yang selalu taat dan selalu mengikuti
apa yang Bapa katakan. Apakah Bapak Ibu Saudara juga rindu ya memuliakan Allah di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita secara utuh. Sehingga orang lain diberkati melalui setiap keputusan, pikiran, pilihan, dan juga kasih kita. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Dan sebelum kita berpisah, mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur Bapa, biarlah apa yang kami pelajari, kebenaran firman-Mu akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan hidup kami seluruhnya memuliakan Allah melalui tubuh kita. Terlebih khusus jiwa. Karena di dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Pikiran yang sehat, perasaan yang sehat, kehendak yang sehat. Dan itu seperti yang Tuhan Yesus miliki. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, Tuhan, sehingga kami boleh belajar dan menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.